Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar LBBL Batara dimanapun Anda berada, kembali lagi di Batara. Assalamualaikum bersama dengan Puspo di 103.5 FM. Sahabatku, kita berbicara tentang kejujuran yang berbuah berkah. Setelah begitu banyak mengungkap kehebatan Imam Asy-Syafi'i di dalam menguasai ilmu, kini dibalas saatnya kita membahas satu rahasia besar kehebatan Idris Asy-Syafi'i, ayahanda dari Imam Asy-Syafi'i. Di bagian ini kita akan melihat kebenaran suatu pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kehebatan Imam Asy-Syafi'i turun dari akhlak hebat yang ditunjukkan oleh ayahanda tercinta. Dikisahkan Idris Asy-Syafi'i sedang dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, beliau berhenti sejenak di tepian sungai untuk melepas penat dan lelah. Beliau lalu melihat sebuah delima segar yang mengambang di sungai itu. Beliau kelaparan. Beliau segera menangkap buah itu dan melahapnya. Setelah ludes, barulah beliau menyadari bahwa buah yang baru saja beliau makan itu bukanlah hak beliau. Pasti ada orang yang memilikinya. Beliau tidak mau ada daging yang tumbuh di badan beliau dari makanan yang haram, sebab resikonya adalah azab api neraka. Maka beliau memutuskan untuk berjalan menyisir sungai itu untuk mencari kebun delima. Mudah-mudahan dengan demikian bisa didapati pemilik kebun delima dan bisa dimintai keridoannya. Akhirnya beliau berhasil bertemu dengan sang pemilik kebun. Beliau pun meminta agar sebuah delima yang sudah dimakannya itu diridhoi. Namun sang pemilik kebun tidak dengan percuma memberikan keridoannya. Idris Asy-Syafi'i diminta untuk bekerja di kebun itu beberapa waktu dan beliau melakukannya. Setelah tiba waktu yang ditentukan, beliau kembali meminta keridoan sang tuan. Ternyata beliau belum mendapatkan ridhonya. Kemudian yang memiliki kebun meminta agar Idris menikahi putrinya. Dijelaskan bahwa putrinya lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berbicara. Tentu ini adalah permintaan yang berat. Akan tetapi tidak ada pilihan lain bagi beliau. Idris Asy-Syafi'i sudah memakan buah milik yang punya kebun. Buah yang sudah dimakan harus berstatus halal. Jika tidak, di akhirat kelak jilatan api neraka akan menampung beliau. Dengan berat hati beliau mengikhlaskan diri untuk memenuhi permintaan sang tuan. Usai dilaksanakan ijab dan qabul, beliau diperintahkan untuk menemui istrinya. Menikahlah Idris Asy-Syafi'i ini dengan anak dari sang tukang kebun tersebut. Ketika memasuki kamar, Idris Asy-Syafi'i mengucapkan salam. Anehnya, salam beliau dijawab. Beliau terkejut bukan main. Bahkan beliau berpikir bahwa beliau mendatangi kamar yang salah. Beliau pun bertanya kepada sang tuan yang sekaligus sudah menjadi mertuanya itu atau sang pemilik kebun tersebut. Dijelaskan bahwa putrinya sang tuan yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berbicara itu hanya kiasan. Maksudnya sang putri tidak pernah bisa berjalan. Itu tidak bisa berjalan ke tempat yang diharamkan. Tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan, dan tidak pernah berbicara. Tidak pernah berbicara hal-hal yang juga diharamkan. Masya Allah. Rupanya sang tuan, sang pemilik kebun, alias sang mertua dari Idris Asy-Syafi'i, tidak ingin melewatkan kesempatan mencari jodoh yang soleh untuk putrinya. Ketika datang seorang pemuda yang jujur, beliau menyadari bahwa inilah kesempatan untuk menikahkan putrinya yang juga terjaga kesolehannya. Sahabat
Sahabat-sahabatku pendengar Batara, Assalamualaikum dimanapun Anda berada. Betapa dahsyatnya cerita tentang Idris Asy-Syafi'i ini. Kejujuran berbuah berkah. Padahal yang beliau lakukan itu bisa jadi menurut kita sepele. Apa sih artinya makan buah delima yang sudah hanyut di sungai? Tapi ini berbeda dengan orang-orang soleh. Bagi mereka tidak ada dosa yang bisa disepelekan. Mereka tidak bisa melihat batu besar, atau mereka juga tidak bisa melihat kecilnya dosa yang sudah diperbuat. Mereka menginginkan dan mereka mengingat di hadapan siapa mereka berbuat dosa, mereka ingin memakan yang halal. Maka marilah kita renungkan, sahabat-sahabatku semua, bagaimana kita bisa menjaga kejujuran di dalam kehidupan kita. Selain itu, kisah beliau ini juga menyiratkan pesan yang bermakna bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan jodoh terbaik, hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah menjadi ketetapannya bahwa wanita yang baik hanya untuk lelaki yang baik. Demikian pula lelaki yang baik hanya untuk wanita yang baik, dan sebaliknya. Di dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-26 yang artinya adalah perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Sahabat-sahabatku pendengar LPPL Batara dimanapun Anda berada, dari pernikahan yang penuh berkah ini, dari Idris Asy-Syafi'i menikah dengan anak dari yang punya kebun delima tersebut, lahirlah seorang ulama yang begitu besar peranannya terhadap umat Islam, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang biasa kita sebut Imam Syafi'i. Masih ada satu kisah yang selaras dengan ini, yaitu kisah tentang Mubarak, ayahanda Imam Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang juga dikenal karismatik pada masanya. Dalam kitab-kitab yang ditulis ulama klasik, tidak jarang kita mendapati nama beliau sekaligus ilmu yang disadur dari beliau. Ternyata Mubarak bukanlah seorang ulama, meskipun anaknya Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama terkenal. Beliau hanya seorang pekerja di sebuah kebun. Akan tetapi beliau menjaga dirinya di dalam kejujuran. Dikisahkan sang tuan datang berkunjung ke kebun miliknya. Dipanggillah Mubarak, lalu diminta mengambil satu buah yang manis rasanya. Beberapa waktu yang berselang, beliau pun datang dengan buah-buah yang dimaksud. Sang tuan pun mencicipi kemudian berkomentar, bukankah saya memintamu untuk mengambil buah yang manis? Mengapa kamu mengambil buah yang kecut? Beliau mencoba lagi mengambil buah yang manis, tapi ternyata komentar sang tuan tetap sama. Buah yang beliau ambil tetap terasa kecut. Akhirnya dengan jujur beliau menjelaskan, saya memang tidak mampu mengenali mana buah yang manis, tuan, karena tugas di sini adalah membersihkan kebun. Saya tidak pernah mencoba mencicipi buahnya, karena buah-buah ini bukan hak saya. Walaupun saya menjaga buah-buah di kebun tuan, tugas saya hanya membersihkan, bukan mencicipi. Tahulah sang tuan bahwa pekerjanya itu adalah orang yang jujur. Ia tidak mengambil yang bukan haknya. Lantas terpesona dengan kesolehan dari Mubarak tersebut. Kemudian sang tuan pun menikahkan beliau dengan putrinya. Dari pernikahan yang berkah itu lahir juga seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Sahabat-sahabatku, demikianlah kejujuran itu selalu berbuah berkah. Tidak merugi orang yang bekerja dengan jujur, dan orang-orang yang jujur insya Allah akan selalu beruntung. Mari kita mulai berbuat jujur dari perkara yang sederhana. Insya Allah dengan begitu kejujuran akan menjadi bagian dari karakter kita yang kuat. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, barang siapa ingin mendapatkan jodoh terbaik, tadi kita pelajari bahwa hendaknya
Jika kamu ingin mendapat jodoh terbaik, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.